Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru yang hadir? Oke, suara saya bisa kedengaran? Jempolnya mana? Jelas, Oh, jelas. Ya, oke. Ya, oke. Kita langsung mulai aja ya, jam 1 sampai jam 2.30. Yang hadir ada berapa ribu orang? Kita cek dulu. Baru 1.500. Banyak. 1.500 ya Pak ya? Baru 1.500. Oke, saya kira nggak ada pembukaan dulu ya, langsung aja nih. Iya Pak, langsung. Terima kasih sekali lagi, salam kenal buat rekan-rekan guru, nama saya Adrianto, panggilan kerennya Mr. Q. Oke, mungkin ini pertemuan pertama kita, belum ada yang kenal mungkin sama saya sebelumnya. Ada Pak Nur, M. Nur Ihsan, Ibu ya, oke. Delisa, SMKN 1, Ilan Ridwan, Ane Pembina SPW, ya ini saya mau kenalan dulu nih ya. Ada SMK Bagnus, Gilang Satrias, Testia, SMKN 2, Ibu Yeni Suhaini, Aditya Puspadan, lain-lain. Iya. Oke. Saya langsung tampilkan aja ya slide-nya. Oke. Ya. Kalau ada komentar, pertanyaan, bisa langsung share di chat box ya. Standar meeting room, biasalah. Kalau ada suara yang tidak terdengar, nanti juga silakan di komen. Kalau video saya nggak kelihatan atau slide yang tidak terlihat, bisa di komen. Nah, kembali ke judul kita, sosial media marketing, dan ini adalah bagian dari digital marketing ya. Jadi digital marketing itu sangat banyak, sangat luas, dan salah satu yang kita diskusikan pada sesi hari ini adalah sosial media marketing. Dan ini menurut saya judulnya masih besar loh ya, karena di dalam sosial media marketing itu ada Facebook marketing, ada Instagram marketing, ada YouTube marketing, video marketing, konten marketing, viral marketing, WhatsApp marketing, yang masing-masing kalau dibahas itu bisa satu hari satu judul itu ya kalau kita langsung praktek. Nah, untuk sekarang ini judulnya adalah social media marketing. Jadi kita melihat skop besar dari social media marketing ya dalam waktu 90 menit ini. Nah, mungkin nanti sebagian besar kita adalah meningkatkan wawasan keilmuan ya. Kalaupun nanti ada praktek, ya kita akan coba bagi waktu supaya bisa praktek juga. Oke. Nama saya Adrianto, panggilannya Mr. Q, dan dunia pendidikan ini memang sudah tidak asing. Pendidikan dan pelatihan ya terutama, saya sudah 30 tahun sebetulnya di dunia pendidikan pelatihan, lebih banyak saya di bidang non formal, jadi tidak di sekolah formal ya. Masuk juga ke korporat juga, dan dunia digital. Nah ini adalah sebuah passion saya, walaupun saya kuliahnya di ekonomi, tapi saya senangnya komputer. Sejak zaman DOS mungkin ya, yang satu generasi sama saya di sini, ada WordStar, ada Lotus 123, nah sampai sekarang di era yang sudah sangat canggih. Sehari-hari memang di dunia digital, desainer, web developer, dan lain-lain.
dan aktif juga mengisi beberapa training konsultasi di beberapa perusahaan sampai sekarang. Nah, sekarang kita ketemu nih dengan dunia SMK ya. Oke. Saya pengen ada interaksi juga di acara ini, jadi setiap orang boleh chatbox deh ya, kasih kirim pesan. Caranya gini deh, nama saya Adri, nah nama panggilan aja, dan saya mau kasih alpukat. Nah itu dia. Kenapa saya kasih alpukat? Karena Adri. Jadi teman-teman nih, tulis ketik nama saya siapa, dan saya mau kasih apa. Tolong dikirim di chatbox. Chatbox ya, biar ada interaksi deh. Tulis nama panggilan, dan hadiah untuk kita yang ada di sini, huruf awalnya harus sama dengan nama awalnya. Ayo silakan. Pengen ada interaksi nih di chatbox. Ya silakan teman-teman. Ada chatbot. Oke, waduh ini lengkap banget nih. Ada Vivi Apriani. Vivi aja deh ya. Nama saya Vivi dan saya mau kasih volleyball. Nah, boleh ya. Ini buat fun-fun aja. Oke, Gilang mau kasih golden ticket. Waduh, mantap. Ada Testia mau kasih tersenyum. Oke, tersenyum ya. Ya, ada siapa lagi? Oke, Testia. Indramayu ya? Oke, berarti ini se-Jawa Barat ini. Kalau boleh, dari mana juga boleh sebutin. Ya, silakan ya, biar yang lain juga kenal. Sambil menunggu kita lanjut ya. Nah, sudah siap? Siap ya, siap itu artinya bisa kedengaran suara saya, bisa lihat slide, dan kelihatan juga kamera video saya. Buat rekan-rekan bisa kasih komen kapanpun, pertanyaan juga bisa kapanpun ya, tidak selalu di akhir sesi. Kalau mau pakai lebih efektif, pakai chatbot ya, pakai chatbot atau tulisan. Tapi kalau mau video langsung silakan. Oke, kita akan mulai. Apa itu social media marketing? Social media marketing atau bahasa Indonesianya pemasaran berbasis sosial media. Nah, saya kira ini sesuatu yang mudah lah ya buat rekan-rekan guru yang ada di sini. Memang pertanyaannya adalah rekan-rekan yang guru di sini mau belajar ini sebagai seorang praktisi marketing, atau sebagai seorang pebisnis, atau sebagai guru yang mau mengajarkan sosial media marketing. Nah, coba tolong dikomentari saya. Karena nanti outputnya akan sangat berbeda nanti. Belajar sosial media marketing sekarang ini, apakah akan menjadi seorang pebisnis yang ingin memasarkan produknya berbasis sosial media, atau mau mengajarkan materi di kelas tentang sosial media marketing? Coba, saya pengen ada komentar nih. Sebagai guru, oke ya, SMK Bagno sebagai guru Gilang. Iya, oke ya. Pada akhirnya ini adalah sebuah keterampilan praktis ya. Artinya apa? Artinya rekan-rekan guru haruslah menerapkan dulu sebagai seorang praktisi, baru bisa mengajarkan dengan experience-nya. Ya, kalau tidak mengalami di awal, ya berarti hanya transfer knowledge saja ya, yang nanti akan mengalami kesulitan di lapangan ketika ada banyak pertanyaan, karena mereka mungkin sudah praktek duluan. Nah, ini yang saya ingin wanti-wanti sama para guru. Saran saya menjadi praktisi dahulu, baru kemudian bisa share pengalamannya dalam bentuk skill, knowledge ya, kepada para siswa. Oke, artinya apa? Artinya memang kalau di sosial media marketing harus punya produk yang mau dijual melalui sosial media itu apa?
Nah, kalau produknya nggak ada, ya kita hanya sebatas transfer knowledge saja. Jadi harus punya produk yang dijual. Dalam pelatihan-pelatihan digital marketing, bahkan peserta diwajibkan membawa produk, foto produk, sampel produk, bahkan harga, deskripsi, dan lain-lain. Sehingga nanti bisa praktek langsung. Nah, ini juga nanti para guru ketika di kelas juga harapannya sama. Jadi para siswa outputnya adalah betul-betul bisa mempraktekkan dengan menjual produk real gitu. Nah, produk realnya itu pun juga bisa produk dirinya sendiri atau produk tetangganya atau orang lain. Yang pasti itu real ya, karena fotonya foto juga foto real gitu. Oke, sekarang kita masuk ya dengan judul social media marketing. Nah, langsung saja ya, by definition ini sebagai stepping stone kita. Social media marketing merupakan proses mengenalkan produk atau jasa dengan platform media sosial secara langsung maupun tidak langsung agar proses branding dan promosi produknya dapat sesuai dengan target pemasaran. Nah, ini tujuannya adalah mengenalkan produk atau branding istilahnya. Jadi tidak langsung masuk ke penjualan loh. Penjualan langsung menghasilkan uang, sales, ya, closing. Tidak, karena itu proses akhir, akibat dari sebuah branding yang dikirim secara terus-menerus. Jadi proses ini ya, proses yang bisa jadi prosesnya sangat panjang loh. Memang akan menghabiskan banyak waktu. By experience loh ya, pengalaman kita mudah sekali bikin akun sosial media, tapi setelah itu pertanyaannya adalah bagaimana mengisinya, merawatnya, konten yang konsisten. Nah, itu pertanyaan yang lebih penting ya dibanding membuat akun. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu kenapa memilih sosial media marketing? Ya, kenapa memilih sosial media marketing? Ada banyak macam marketing di digital ini, di dunia digital. Ada SEO, ada SEM, ada SMM yang sekarang kita pakai ya. Kita nggak bicara yang lain, tapi judul kita hari ini adalah social media marketing. Nah, apa manfaatnya? Sebagaimana definisinya tadi itu adalah membangun branding, brand awareness. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti selevel Coca-Cola atau perusahaan yang lain itu mereka juga punya sosial media. Mereka punya Facebook, mereka punya Instagram. Nah, lalu kenapa mereka yang sudah perusahaan besar masih mau punya sosial media? Bisa jadi perusahaan mereka lebih besar kan? Nah, pertanyaannya adalah tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah membangun brand. Ketika brand itu sudah didapat, seperti Coca-Cola, mereka harus mempertahankan brand itu. Bagaimana orang tetap ingat ya, minuman dingin, segar, namanya Coca-Cola. Nah, itu tetap harus di-maintain. Salah satunya adalah melalui sosial media. Jadi ada brand awareness, brand loyalty, brand authority. Nah, dalam bahasa singkatnya branding lah, kira-kira begitu. Yang kedua adalah efisiensi ya. Sosial media gratis. Kita bisa bikin akun dengan cepat dan gratis dan mudah gitu ya. Tinggal posting-posting. Kemudian juga sangat terukur. Nah, tinggal nanti teman-teman ini punya sosial media itu ada dua kategori ya kalau menurut saya. Satu personal. Saya punya Facebook personal, Instagram personal, YouTube personal, TikTok personal. Tapi mereka juga menyediakan Facebook bisnis, Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, TikTok bisnis. Nah, buat kita yang tujuannya adalah pemasaran, artinya dengan tujuan bisnis, maka rekan-rekan diharapkan merubah loh ya akun-akun yang tadi sifatnya personal itu menjadi bisnis. Siapa nih kira-kira di sini ya rekan-rekan guru yang sudah migrasi nih dari Instagram personal atau pribadi menjadi Instagram bisnis? Ayo siapa?
Facebook pribadi, Facebook bisnis. Ada nggak tuh? Atau baru dengar hari ini? Silakan dikomenin. Ada yang tahu apa itu maksudnya Facebook bisnis? Bapak Ibu di sini Facebooknya ada Pak? Oh, oke ya. Apanya yang ada? Gilang, ada semua ya, bisnisnya maksudnya. Oke. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah ada FB, IG, TikTok bisnis, wah mantap. Kelebihannya adalah terukur. Nah, ada measure-nya, ada analitiknya, kira-kira begitulah. Postingan saya dilihat oleh siapa, laki atau perempuan, dari daerah mana, mereka bukanya jam berapa. Nah, itu bisa terlihat analitiknya itu, measure alat ukurnya itu karena kita menggunakan akun bisnis gitu. Oke. Untuk generasi 40, 50, 60 mungkin semua rata-rata udah punya Facebook ya. Tapi saya tidak tahu apakah sudah biasa menggunakan Facebook page. Nah, silakan dikomentari juga. Facebook page itu adalah bentuk lain dari Facebook yang dirancang mewakili entitas bisnis ya atau lembaga. Oke. Nah, kelebihannya tadi dia bisa punya ada analitiknya. Oke, lanjut ya. Sekarang apa itu tujuan sosial media marketing? Sosial media marketing, tujuannya apa? Ya, kalau lihat dari judul ya sederhana ya, tujuannya membangun brand ya, dan penjualan berbasis sosial media. Nah, jadi di judul tujuannya dua ini, branding dan menghasilkan penjualan, cash, branding and cash, kira-kira gitu ya, simpelnya begitu. Jadi sekali lagi tujuan kita membuat sosial media dalam hal ini untuk tujuan bisnis. Bisnis itu bisa social entrepreneur maupun commercial entrepreneur ya. Lembaga seperti sekolah pun punya sosial media sebagai sebuah lembaga. Nah, kegiatan-kegiatan sosial pun juga bisa mempunyai sosial media marketing. Tetapi tujuannya juga sama ya, branding and cash. Kalau sosial mungkin mendapatkan dana, kalau komersial ya menghasilkan penjualan langsung dan tidak langsung. Jadi ini adalah tujuan sosial media marketing adalah membangun brand dan menghasilkan penjualan. Dua ya, di antara banyak tujuan yang lain, simpelnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita sebagai personal, saya kira tujuannya tidak seperti itu ya. Apa tujuan membuat Instagram? Ya, mau menampilkan kegiatan saya sehari-hari. Terus kalau orang sudah tahu kegiatan kita sehari-hari mau ngapain? Nah, beda kalau bisnis. Memang tujuannya sudah sangat jelas, branding and cash. Kalau pribadi, aplikasi diri, membangun status, nah silakan saja ya kalau personal. Tapi kalau bisnis, tujuannya ini dia, branding and cash. Nah, branding itu kalau kita pecah banyak lagi ya poin-poin di dalamnya. Boost branding, meningkatkan brand. Jadi orang kalau melihat logo, melihat warna, melihat produk yang itu dilakukan secara konsisten, itu akan tersimpan di memorinya. Minuman dingin merah hitam, Coca-Cola. Itu kita terbangun brand itu salah satunya kan melalui acara-acara televisi ya. Nah, kalau ini melalui sosial media. Jadi boost branding, engagement, interaksi. Jadi ada komen, ada like and share itu bagian dari interaksi ya, terutama komen. Loyalty, membuat loyalitas calon pelanggan terhadap bisnis yang Anda bangun. Jadi kesetiaan. Jadi kalau udah sampai pada level setia, wah mereka bisa jadi ambasador atau advokat dari produk kita itu sendiri ya. Oke. Awareness, membangun kesadaran. Oke, kesadaran brand dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi kalau mereka sudah subscribe ya dengan sosial media kita, maka secara berkala mereka akan lihat, buka dan memberikan komentar, apalagi kalau di-share. Nah, ini ya kita sebut membangun brand. Cash. Nah,
cash ya. Jadi tujuannya ada dua nih ya, branding and cash. Apa itu cash? Mendatangkan calon pelanggan baru. Jadi ibarat sebuah kolam ya, sosial media itu akan selalu ada ikan-ikan baru yang datang, kira-kira begitu. Jadi kalau kita, kenapa selalu ada banyak grup, ada WhatsApp grup, ada follower, ada subscriber, itu istilah-istilah yang digunakan sebagai bentuk apa namanya kolam lah, kira-kira begitu. Oke, nggak kedengaran suara saya atau hanya satu orang aja? Silakan komen. Maaf, saya nggak bisa dengar suara pemateri ya. Oh, hanya Yaumil ya. Yang lain gimana? Silakan dikomentari. Oke. Atau volume saya kurang kenceng? Oke, masih bisa dengar. Ya. Leads mendatangkan calon pelanggan baru. Nah, Bapak Ibu apakah terbiasa dengan istilah leads generation, bahkan ada lead generator. Jadi kalau mau lihat sales funnel, jadi salah satunya ya. Oke. Yaumil gambar ada muncul tapi suara nggak ada. Ya mungkin di HP-nya Yaumil kali ya, karena yang lain bisa dengar. Oke, menjadikan leads menjadi member, menjadi pelanggan. Jadi mulai dari proses orang yang tadinya hanya lewat, kalau ibarat toko fisik ya, yang tadinya hanya lewat-lewat depan toko, kemudian mulai melihat apa yang ada di etalase toko, kemudian mulai masuk ke dalam toko, dan kemudian mulai bertanya-tanya, baru kemudian akhirnya membeli. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah customer journey. Proses mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi mau, yang mau jadi beli. Kira-kira begitu. Jadi mendatangkan calon pelanggan baru, meningkatkan penjualan produk dan jasa, dan menjadikan leads member menjadi pelanggan. Pelanggan artinya sudah terjadi repeat order ya, karena sudah berlangganan. Nah, inilah tugas sosial media yang kita punya itu. Oke, tugas sosial media yang kita punya itu. Ketika bayangkan saja mereka punya Instagram, tapi kemudian lihat ada sebuah produk baru ya, mungkin karena kita pasang iklan, tapi dia awal-awal tidak memperhatikan gitu. Oke, tapi lama-lama itu menjadi sesuatu yang menarik dan akhirnya dia klik. Ketika dia klik, kemudian dia lihat isi, dia scroll sampai kemudian dia tanya. Nah, terjadilah ya, semua proses itu semua terjadi di sosial media. Oke, apapun sosial media itu. Lanjut ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teknik. Mungkin untuk paparan ini kurang lebih sekitar 20 menit ya. Nah, saya kira nanti sebagian kita bisa tanya jawab atau bahkan praktek. Oke, teknik sosial media. Nah, seperti ini ya. Istilahnya SMART. Apapun sosial media itu ya. Ini karena sosial judulnya bukan berarti tidak dilakukan secara profesional loh. Apalagi kita bicara sosial media marketing. Jadi ini sebuah proses yang terstruktur dan terukur. Maka pastikan kita punya tenaga yang cukup untuk masuk ke pemasaran sosial media ini. Pertama, ada target loh ketika membuat akun itu, mendapatkan 1.000 leads di bulan pertama. Leads ya, orang yang sudah punya keinginan untuk membeli produk. Memantau pertambahan jumlah leads, sangat realistis, hasilnya bisa dibuktikan. Jadi ketika membuat sebuah akun sosial media, itu ada target. Berapa orang yang akan menjadi viewer, berapa orang yang menjadi follower, berapa orang yang subscriber, dan seterusnya. Nah, ini yang dengan metode SMART ini ya. Spesifik, terukur, attainable, relevan, and timing. Mulai dari tanggal 1 Juli kita sepakati membuat akun bisnis, berakhir tanggal 30 Juli, maka nanti di akhir sesi, di akhir bulan kita akan hitung ya, berapa jumlah pertambahan follower dari sosial media itu. Bagaimana caranya, mana posting yang paling banyak dikomentari, mana posting yang biasa-biasa aja, lalu bagaimana cara meningkatkan shareable-nya dari postingan itu dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah,
Tentukan lebih dari satu tujuan. Tujuan jangka panjang, sekali lagi sosial media ini bukan pekerjaan sambilan. Yang kedua bukan jangka pendek, tapi jangka panjang, bertahun-tahun bahkan selama bisnis itu ada, sosial media juga ada. Maka ada target-target jangka pendek, jangka panjang. 1 tahun misalnya. Kenapa? Karena kalau bicara sosial media, kita bahkan sudah harus membuat konten-konten itu di awal loh. Dahulu awal-awal saya buat sosial media, saya pikir ya apa yang ada di pikiran baru kemudian share. Nah, ternyata ide-ide itu munculnya hanya sekali seminggu atau bahkan sekali sebulan. Akibatnya postingannya hanya sekali sebulan. Padahal kalau bicara sosial media marketing, itu semakin banyak semakin bagus, semakin sering semakin bagus, semakin intens semakin bagus. Maka ini harus punya perencanaan jangka panjang, jangka pendek. Bahkan nanti kita kenal dengan istilah social media calendar ya, atau kalender Instagram, kalender Facebook, kalender Instagram. Kenapa disebut kalender? Karena memang sudah ada hitung-hitungan bulanan, tahunan, bahkan 1 semester untuk membuat postingan itu. Oke, ini sudah ada di slide ya, silakan nanti dibaca. Nah, yang kedua, setelah membuat judul adalah menentukan tujuan adalah menentukan audiens. Jadi ketika membuat produk ini mau dipasarkan ke siapa? Nah, itu kalau bicara target market ya, atau segmentasi customer. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke social media marketing, pastikan kita sudah punya produk atau jasa. Oke, di dalam bisnis baru masuk ke aspek marketing. Marketing ada tradisional marketing, ada digital marketing. Digital marketing ada di dalamnya social media marketing. Nah, semuanya itu akan ada pertanyaan siapa audiens atau customer dari produk ini. Ini harus dijawab di awal ini ya. Saya mau jualan baju. Baju ini buat siapa? Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, perkotaan, pedesaan, wilayah Jawa Barat saja, se-Indonesia. Jadi perilakunya seperti apa, psikografisnya, ini kembali ke teori marketing secara umum ya. Nah, kalau di bidang digital marketing, itu nanti ada istilahnya buyer persona. Nah, oke, sebelum kita lihat itu, jangan pernah Anda memiliki keinginan untuk menjangkau semua orang di sosial media. Fokus pada target market. Nah, ini tadi ya, bicara segmentasi pasar. Bapak Ibu, saya asumsikan sudah punya produk nih ya. Pastikan deh harus ada produk nih, supaya bisa membayangkan secara real kita mau bikin sosial media marketingnya seperti apa. Seperti tadi saya bilang, saya jualannya baju batik misalnya. Nah, kemudian target marketnya siapa? Buat laki atau buat perempuan? Baju batik ya, bukan celana batik. Baju batik untuk laki-laki. Laki-lakinya harganya dari sisi harga menengah ke atas, ya, dengan gaya yang kekinian, mungkin di perkotaan dan trendy. Nah, dengan perilaku yang trendy juga. Ini yang disebut dengan target market. Nah, oke, lanjut dulu ya. Saya skip yang itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan audience? Audience atau segmentasi pasar tadi ya. Oke. Dalam istilah digital marketing ada yang disebut dengan buyer persona. Buyer persona. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah gambaran fiksi sebetulnya ini ya. Fiksi dari ini kalau pembeli baju batik saya ini kira-kira orangnya seperti apa ya? Nah, silakan dihitung-hitung itu. Jadi profil semi fiktif yang mewakili pelanggan ideal. Jadi yang beli baju batik saya ini adalah laki-laki yang tinggal di perkotaan, yang sudah punya penghasilan menengah ke atas. Nah, kira-kira begitu. Dengan latar belakang gaya-gayanya orang kantoran, kemudian trendy. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan suka acara-acara pesta misalnya. Nah, ini disebut dengan buyer persona. Jadi kita mencoba membuat profil pembeli, kurang lebih seperti itu. Kenapa ini penting? Karena pertanyaan ini akan muncul ketika Bapak Ibu mau memasang iklan loh.
mau pasang iklan di Facebook, di Instagram, itu nanti ada pertanyaan detail tentang ini gambar-gambar postingan ini akan tampilnya di kategori apa. Emang ayah penyakitan waktu itu laluan. Oke, di kategori apa misalnya ya? Oke, untuk laki-laki wilayah Garut dengan penghasilan menengah ke atas, pekerjaan sebagai pegawai negeri atau karyawan swasta. Nah, itu semua muncul pertanyaan itu ketika mau pasang iklan di sosial media. Nah, kita akan bisa jawab dengan cepat karena kita sudah punya profilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada umur. Ini pertanyaan yang akan muncul ketika mau pasang iklan atau ketika mau bikin konten sebetulnya ya. Konten secara umum, kita akan membuat konten sesuai dengan umur, kategori apa, gender, lokasi, status pernikahan, minat, hobi, bahasa, karakteristik. Jadi ini harus dibuat di awal. Bahasa, apakah bahasanya formal? Kita akan menggunakan kata Anda atau kamu, itu kelihatan dari profilnya nanti. Atau lo, atau gue. Jadi ini yang disebut dengan buyer persona tadi. Nah, silakan Bapak Ibu buat dulu ini. Kira-kira begitu. Nih, kalau ada yang sudah punya buyer persona bisa di-share di sini ya. Kita bisa lihat deh. Atau ada yang sudah punya sebelumnya, silakan. Saya punya produk jualan sepatu misalnya ya. Kira-kira buyer persona saya untuk produk ini adalah perempuan, kemudian remaja, usia dari segini-segini, lokasinya di mana, single, hobinya sport, bahasanya tidak formal, karakteristiknya energik. Nah, itu contoh buyer persona. Silakan, kalau ada yang mau buat, biar jadi pembelajaran buat yang lain ya, jadi ide. Bahkan sampai ke background profesionalnya, pekerjaannya, industri dalam bidang apa, pendidikan, pendapatan, peran, dan seterusnya. Oke. Sekali lagi, semakin detail, semakin bagus loh ya. Semakin detail, semakin bagus, karena ini akan mampu menjawab bagaimana kita membuat konten nanti ke depan. Pemilihan warna, pemilihan kata-kata, semua akan mengarah ke buyer persona ini. Termasuk juga nanti segmentasi ketika kita mau memasang iklan. Nah, oke. Jadi sosial media juga tetap pasang iklan loh ya Bapak Ibu. Ada yang organik, ada yang non-organik. Nah, sosial media memberikan peluang itu. Mau membuat organik atau non-organik, semua ada di situ. Oke. Bahkan ada challenge and motivation and goal. Kira-kira apa sih tantangan bagi anak remaja, perempuan? Apa sih motivasi mereka? Apa sih tujuan-tujuan hidup mereka? Itu sampai ke level itu kita mencari psikologinya loh. Nah, karena apa? Karena misalnya, oh saya orangnya senang naik gunung, maka dia mungkin akan memunculkan gambar-gambar gunung atau produk-produk yang mengarah ke orang-orang yang suka dengan perjalanan ke gunung. Nah, sekali lagi, buyer persona ini adalah semi fiktif. Jadi dia mencoba membayangkan kalau dan itu bisa berubah loh ya kalau seandainya oh ternyata pasar saya lebih banyak orang-orang yang seperti ini loh. Nah, bisa saja berubah. Walaupun di awal dia mencoba memprediksi, tapi di lapangan dia bisa melakukan survei dan melihat langsung dan melakukan penyesuaian. Oke, Bapak Ibu, yang baru mendengar istilah buyer persona boleh komen ya. Oh, ini yang baru saya atau saya sudah punya gitu ya, silakan. Oke, lanjut. Jadi yang pertama tadi apa? Di social media marketing menentukan tujuan. Tadi tujuannya simpel banget, branding and cash. Yang kedua adalah menentukan audience. Nah, audience dengan menggunakan tools tadi ya, buyer persona. Yang ketiga adalah menentukan channel Anda. Nah, ini channel nih ya. Channel atau kanal sosial media tuh banyak banget, luar biasa. Dan ketika diurus satu saja itu membutuhkan effort yang luar biasa. Oke, kita lihat nih ya, platform sosial media yang paling populer Januari 2022 dari Hootsuite ya. Survei membuktikan, nih Bapak Ibu, ternyata platform yang paling banyak dipakai adalah WhatsApp. Wow, luar biasa. Terutama di Indonesia nih ya, pengguna WhatsApp
banyak di Indonesia, bahkan di Amerika sendiri WhatsApp tidak begitu ya. Menurut saya WhatsApp walaupun ada kantornya di sana, pusatnya di sana justru lebih banyak pakai Messenger. Tapi di dunia WhatsApp paling banyak ya. Kemudian ada Instagram, yang kedua Facebook, ada WeChat, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Oke ya, yang populer di Indonesia WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, ya, TikTok, Messenger, Telegram, dan lain-lain. Nah, kembali ke pertanyaan ini ya, menentukan channel Anda. Jadi Bapak Ibu mau pilih apa ini nanti? Channel sosial medianya. Mau pilih yang mana? Oke. Dan setiap channel itu membutuhkan effort yang luar biasa. Tidak bisa nyambil. Makanya masing-masing punya strategi yang berbeda ya. Ada WhatsApp marketing, ada Facebook marketing, ada Instagram marketing. Nah, pada sesi ini kita lihatnya secara umum ya, Bapak Ibu semua. Oke. Juga time spend with social media, waktu yang paling banyak dihabiskan di sosial media, YouTube. Nah, YouTube ternyata menghabiskan waktu yang paling banyak loh. Ada Facebook juga, ada WhatsApp juga. Jadi top 3 di sini ada YouTube, Facebook, WhatsApp. Nih, YouTube, Facebook, WhatsApp. Nih luar biasa nih ya, tiga sosial media ini menduduki yang teratas. Ada Instagram deh. Ada TikTok. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau pakai yang mana ini? Coba. Atau yang sudah melakukan banyak effort di platform yang mana coba? Saya pengen dapat komentar nih. Lebih sering pakai yang mana nih? YouTube atau Facebook atau Instagram atau TikTok? Tergantung usia kali ya. Ini Bapak Ibu kira-kira lebih sering pakai yang mana nih? Coba di-share di chatbot. Sudah? YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ya, kalau ditanya ke anak-anak, mereka lebih sering pakai yang mana nih? Ya, kalau saya TikTok jarang ya. Memang kita tidak bicara plus minus loh ya, tapi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kalau bicara 5 platform yang paling populer, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok. Ini kita bicara social media marketing ya, jadi sangat luas dan sangat banyak sebetulnya. Nah, untuk Indonesia, ini 5 hal yang paling, 5 kanal ini yang paling populer. Oke. Haruskah aktif di semua sosial media? Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya? Di semua sosial media aktif. Saya aktif di YouTube, aktif di Instagram, aktif di Facebook, aktif di WhatsApp, aktif di TikTok. Wow, luar biasa nih ya kalau bisa aktif. Kalau saya tidak cukup waktu. Nah, oke. Silakan pilih nanti ya. Nah, kembali lagi pertanyaan itu sebetulnya mengacu kepada pembeli loh. Jadi kita tidak berpikir bahwa tapi kita berpikir siapa yang beli produk ini, mereka itu ada di mana. Nah, bicara social media marketing, itu kita bicara pasar. Pasar itu ada di mana? Kalau sebelum dunia digital ya kita membayangkan mereka itu ada di pasar-pasar tradisional atau di mall-mall, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang di dunia digital mereka itu berkumpulnya di mana? Sekali lagi ya, oh mereka lebih banyak di WhatsApp, maka kita fokuskan ke WhatsApp marketing. Mereka berkumpulnya di Instagram, maka kita fokusnya ke Instagram marketing. Oke, nah apakah pelanggan Anda aktif di jejaring sosial? Kalau iya, channel mana yang mereka paling aktif? Oke, apakah Anda memiliki sumber daya untuk mengurus ini? Oke, ternyata WhatsApp. Ya, mereka banyaknya di WhatsApp. Punya sumber daya yang mengurus ini? Harus ada tuh yang jadi admin, yang bikin konten, yang nge-share, yang ngerespon. Ini yang disebut sumber daya ya, salah satunya sumber daya manusia. Apakah bisnis Anda memiliki kemungkinan sukses di platform ini? Oke, lihat kompetitor sejenis misalnya ya. Pesaing Anda aktif di saluran ini, nah kompetitor, wah teman saya yang jualan produk ini laku banyak loh melalui WhatsApp. Nah, itu bisa menjadi inspirasi.
apakah mungkin untuk mencapai tujuan pemasaran? Oke, buktinya berhasil. Perusahaan Anda mampu membayar biaya iklan. Nah, oke. Semua sosial media sekarang ada iklannya loh ya, bahkan sampai ke WhatsApp pun, kalau Bapak Ibu tahu di WhatsApp Business itu ada fitur iklannya. WhatsApp Business loh ya, kalau dulu nggak ada, sekarang ada. Walaupun dia tetap terkoneksi dengan Instagram dan Facebook, sehingga bisa muncul nomor WhatsApp kita. Dapatkah Anda mengukur dan melaporkan hasil kegiatan pada saluran ini? Oke, karena saya menggunakan bisnis, maka saya ada laporannya. Apakah Anda sendiri sudah pernah mencoba saluran ini? Nah, coba dulu, ya. Apakah channel ini memfasilitasi Anda untuk berkomunikasi dengan customer? Oh, iya, apalagi WhatsApp ya. Kita bisa chat personal, lebih interaktif loh ya dibanding Instagram atau Facebook. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk memastikan kita eksis di social media marketing. Oke. Nah, kalau kita mau ambil empat besar, Facebook itu lebih dominan berbasis tulisan, gambar berbasis Instagram berbasis gambar, YouTube berbasis video, TikTok berbasis video short dengan komen yang juga short. Nah, silakan pilih nih, mau eksis di yang mana? Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ini mau lebih eksis di mana? Kembali lagi pertanyaannya adalah ke customer loh ya. Jadi di mana customer saya lebih banyak pakai? Customer saya lebih banyak menggunakan yang mana? Nah, itu bisa disurvei atau memang bisa diprediksi ya. Salah satunya tadi melalui buyer persona itu. Jadi buyer persona itu salah satunya adalah menampilkan perilaku konsumen. Mereka lebih sering membuka Instagram setiap hari, rata-rata jam pulang kerja atau istirahat kerja. Nah, itu tercatat juga di buyer persona. Oh, kalau begitu saya akan menggunakan Instagram dan saya akan posting pada jadwal-jadwal mereka istirahat. Oke. Nah, silakan. Mau berbasis social media engagement atau menggunakan content distribution? Silakan. Jadi ini atau mau melakukan semuanya, kalau cukup sumber daya juga silakan ya. Ini pilihan. Tapi juga bisa dilakukan semuanya ya, Bapak Ibu semua. Oke. Keempat, membuat konten. Nah, ini nih, setelah membuat akun, langkah selanjutnya adalah membuat konten loh. Bahkan ada yang bilang konten is king. Nah, kenapa? Ya, kalau tidak ada konten ya artinya tidak ada kehidupan di akun itu. Orang tidak akan datang dong. Ibarat toko tidak punya produk lah, kira-kira gitu. Nah, sosial media isinya adalah konten. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah konten yang konsisten. Tidak hanya konten, tapi sekali sebulan, atau sekali 6 bulan, atau sekali setahun ya. Maka konsistensi itu lebih penting lagi. Ada yang bilang content is king, who is the queen? Siapa ratunya? Nah, ratunya adalah konsisten. Jadi membuat konten yang konsisten. Coba dievaluasi nih kontennya Bapak Ibu. Sudah punya? Dan seberapa konsisten mempostingnya? Oke. Pak, saya kekurangan ide nih, mau kasih konten apa nih? Kembali lagi, kita bicara produk bisnis kita ya. Bisnis kita. Edukasi. Oke, ini tipe-tipe konten ya. Nih, yang belum punya ide, silakan nih. Bisa dijadikan inspirasi ya. Saya jualan baju nih. Edukasi. Apa ini yang harus saya edukasi pasar saya? Satu, pentingnya penampilan misalnya. Yang kedua, pentingnya mencintai produk dalam negeri, pentingnya sejarah batik, kalau seandainya produk saya jualan batik ya, cara memilih batik, cara memilih warna, tip and tricks, infografik, nah ini semua kategori edukasi. Bahkan proses pembuatan baju batik tradisional, Pekalongan misalnya, jadi ini semua kategori edukasi, dan itu silakan dikemas dalam bentuk video, copywriting, deskripsi, gambar, infografik. Nah, itu semua kita sebutnya konten berbasis edukasi. Kemudian apalagi? Hiburan. Nah, orang tidak mau yang serius-serius, bahkan pengen yang bercanda-bercanda, yang ketawa-ketawa, yang senyum-senyum. Nah, maka muncullah istilah
ada meme-meme itu, ada memes ya, ada humor, ada ya video-video short yang lucu-lucu. Nah, kenapa itu muncul? Karena tadi psikologi manusia itu pengennya yang senang-senang, hiburan, kemudian interaktif. Nah, jadi mereka boleh komen, boleh bertanya, boleh apalagi tadi ada jawab kuis, buat polling. Oke, ayo kita polling nih sekarang. Kira-kira sosial media mana yang paling Bapak Ibu pakai? Ya kan? Yang paling sering banyak pakai. Nah, muncullah polling itu di grup WhatsApp misalnya atau di Instagram. Ada games berhadiah, ada giveaway. Kemudian ada inspirasi, ada quote, story, newsworthy, ada berita-berita yang memang punya nilai ya, berita viral yang punya nilai, hari-hari peringatan, selamat ulang tahun, selamat hari proklamasi. Kemudian juga ada promosi. Nah, kan kita sekali lagi menjual loh ya, tidak hanya branding, tapi juga cash. Maka sesekali kita juga pasang itu iklan ya, walaupun bukan berbayar. Oke, ada diskon, ada voucher, ada cashback, ada testimonial, ada proses-proses bisnis yang kita lakukan. Nah, ini kurang lebih ya, ada 6 kategori, 7 kategori ya. Edukasi, hiburan, interaktif, inspiratif, promosi, interaksi ya, dan news, berita. Oke. Silakan nih ya, yang suka bikin konten nih Bapak Ibu siapa nih di sini kira-kira? Ada nggak? Nah, yang bikin konten-konten itu mana idenya Pak? Nah, silakan. Ini ada kategori dan ini dirancang sedemikian rupa loh ya, dalam bentuk konten yang terjadwal. Makanya di awal itu 1 bulan pertama lah paling tidak kita harus punya kalender sosial media. Kalender sosial media. Minggu pertama, hari pertama, saya akan bicara tutorial, hari kedua bicara memes, hari ketiga kuis, hari keempat quotes, hari kelima product knowledge, hari keenam tip and tricks, hari ketujuh humor, hari ke-8 polling, hari ke-9 story. Nah, kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini semua dibuat dalam bentuk variasi, dikirim secara terjadwal, dan posting otomatis. Nah, bayangkan kalau ini manual. Waduh, habis waktu kita ya. Nah, untungnya Facebook menyediakan fitur itu. Kita bisa memposting ini secara otomatis ya, yang tentu pastikan kita sudah menjadwalkannya di awal. Jadi kalau untuk bulan Juli ya kita sudah setting itu di tanggal 1 atau 31 Juni. Maka postingan ini akan keluar secara otomatis. Gambar, caption, video itu semua keluar secara otomatis. Maka pekerjaan di hari pertama itu penting sekali untuk membuat 30 konten, 30 deskripsi, ya kontennya pun bisa berupa gambar, infografis, video. Nah, ini ya salah satu tantangan di social media marketing. Apakah Anda punya sumber daya? Sumber daya. Bagi saya kalau bicara sekolah, wow, ini sumber dayanya banyak banget nih sebetulnya. Satu kelas itu ada 30 anak, tinggal dibagi aja mereka punya keunggulan di bidang apa. Saya ahli di bidang tutorial, saya ahli ngasih tip and trick, saya ahli dibuat infografis, saya ahli di bidang memes. Nah, itu dibagi aja itu Bapak Ibu. 30 orang, bagi tim, masing-masing 2, satu tim 2 orang. Nah, silakan tugas mereka membuat untuk 1 tahun bahkan ya 12 konten deh, satu kategori. Nah, atau 24 konten. Karena 1 bulan itu bisa jadi 2 kategori atau 3 kategori muncul. Oke, kalaupun tidak, ya nanti dibagi sesuai dengan kemampuan. Desain grafis, video animasi, ahli dalam membuat copywriting atau tulis-menulis, atau ahli mempostingnya saja, atau ahli yang menjadi admin yang tukang komen. Nah, silakan. Nah, ini teamwork ya, luar biasa nih. Kalau perusahaan ya tentu saja mereka punya tim ya. Oke,
Ini contoh ya, saya kira kalau sudah punya sosial media banyak banget tuh ya contoh-contoh yang bisa menjadi inspirasi kita nih Bapak Ibu. Kira-kira sudah follow akun yang mana aja dan kenapa memfollow akun itu dan kira-kira apa aja isi akun tersebut. Nah, coba ini kategori apa, ini kategori apa. Oh, ini kategori berita, ini kategori promosi, ini kategori humor, ini kategori kegiatan bisnis. Nah, silakan. Oke, dan kemudian kita bisa cek juga, oh kalau yang akun kalau postingannya ini pasti banyak yang komen atau pasti banyak yang likes atau pasti banyak yang melihat view. Itu menjadi inspirasi buat kita loh membuat konten. Maka kalau di Instagram bisnis kita bisa melihat analitiknya ya. Maka untuk selanjutnya kita nanti akan membuat konten-konten seperti itu karena banyak yang lihat, banyak yang komen. Nah, itu membuat lama-lama akun kita menjadi banyak followernya, apalagi viral. Wow, luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang bagi yang mau mikirin saya mau bikin konten apa nih. Nah, idenya dari mana nih? Nah, kita bisa gunakan salah satu fitur ini ya, Bapak Ibu. Pernah menggunakan fitur ini, Google Trend? Jadi bagi yang merasa, Pak, saya bingung nih mau kasih judul apa nih konten saya. Kata kunci apa nih yang paling populer? Kata kunci apa nih yang paling populer? Nah, saya akan langsung praktek nih. Ada Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan Google Trend? Silakan komen di sini. Kalau sudah, katakan sudah. Kalau belum, katakan belum. Google Trend. Kita akan praktek nih ya. Biar ada sesuatu yang kita bisa coba nanti. Google Trend. Bapak Ibu, halo, coba komen di saya. Sudah biasa menggunakan Google Trend atau baru? 1750. Halo, ada Bapak Ibu yang mau kasih komen nih? Yes atau no, gitu aja deh. Atau 0 atau 1. 0 artinya belum pernah pakai Google Trend. Atau 1 sudah biasa. Oke, belum pernah Aditya. Nah, ini ya. Jadi ini bisa praktek loh ya. Siswa di sekolah. Nah, sebelum itu ya Bapak Ibu guru yang praktek. Google Trend. Saya akan stop sharing di sini. Oke, saya langsung sharingnya di sini aja deh ya. Oke, saya langsung buka Google Trend, share this tab. Nah, kita praktek ya. Google Trend. Ketik saja di situ Google Trends. Apa itu Google Trends? Jadi luar biasa ya, grup Google ini, platform Google ini mereka sudah menyiapkan banyak platform sebetulnya membantu kita. Trends.google.com. Oke, lihat di sudut kanan atas ada Indonesia. Jadi kita melihat tren di Indonesia. Kita juga bisa melihat tren di luar negeri lah ya. Nah, sekarang kita bicara tren di Indonesia. Nah, ini salah satu alat yang kita bisa pakai untuk membuat konten. Itu belum bisa jelas kenapa ya, Mbak? Kalau perlu konten yang viral begitu ya. Oke. Explore what Indonesia is searching for right now. Jadi orang Indonesia tuh kira-kira searchingnya apa aja sih? Nah, kelihatan dari sini loh ya, karena mereka pasti ngetiknya di Google kan. Nah, Google merekap catatan itu semua dan kemudian membuatnya dalam bentuk grafik tren seperti ini. Kita bisa lihat dari menu di sini ya, menu sebelah kiri. Ini ada Explore, Trending Now, Years in Search, Subscription. Explore. Oke, kita explore deh. Saya mau explore baju batik. Saya ketik di sini ya, baju batik. Misalnya ya, karena saya jualan baju batik. Enter. Nah, bisa lihat di sini postingan sosial media saya, ya, bisnis saya jualannya baju batik. Tapi sebelum itu saya mau cari dulu nih apa yang populer di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di Indonesia 12 bulan terakhir semua kategori melalui pencarian di web itu yang populer itu adalah jadwal Piala Dunia, AI, ChatGPT. Nah, ini nih isu-isu yang paling tren di Indonesia gitu. Nah, ini secara umum kurang lebih seperti itu. Mbak, kita gak oli, Mbak.
Kasih mau kan? Tampol. Cincin dan gelang. 2 item. Ini bisa di-mute dulu, Ibu. Ya. Halo. Ya. Gelang ini. Nah, sekarang kita lihat nih ya, tren baju batik. Tapi kan yang gelang buat Tren baju batik di Indonesia. Oke, tren pasti akan selalu naik turun ya. anti gambreng. Badan 2. Oke, bisa kita lanjut nih. Ya, oke ya. Ini bisa lihat tren baju batik nih. Jadi nanti praktek, Bapak Ibu, produknya apa? Atau anak-anak produknya apa? Nah, silakan ketik di situ. Untuk di Indonesia ya, jika pasarnya se-Indonesia. Nah, kita bisa lihat tren 12 bulan terakhir. Dan web. Dapat, kalian dapat. Pakai apa? PJB ini PJB Iko nggak punya. Wah, tadi HP ku tinggal aja, Mbak. Oke, halo SMKN Indramayu. Bisa di-mute dulu. Halo. Nah, sudah? Oke ya. Lanjut ya. Jadi kita bisa praktek nih ya. Google Trend, salah satu alat yang bisa membantu membuat konten. Salah satunya di antara pemilihan kata. Jadi kalau kita lihat baju batik, lihat paling populer di Aceh, ya kita bisa lihat, oh ini sebetulnya pasar loh ya, kalau mau jualan baju batik, saya akan jualannya di Aceh aja nih, kira-kira begitu. Nah, yang kedua di Kalimantan Tengah, kemudian di Jawa Timur. Jadi berdasarkan pencarian baju batik, di sini ternyata Aceh paling banyak. Yang kedua, apa saja sih yang mereka cari? Nah, apa saja sih yang mereka tanya? Itu juga kelihatan dari sini nih. Model baju batik terbaru 2023. Oke ya, ada queries-nya di situ, ada question-nya. Jadi kalau begitu, yang punya sosial media, silakan bikin konten dengan judul itu. Model baju batik terbaru 2023. Pasti banyak yang respon, pasti banyak yang komen. Kenapa? Karena itu lagi trending. Nah, oke. Jadi ini sebetulnya tempat membuat kata kunci loh. Tempat membuat mencari inspirasi kata kunci. Oke. Oke, saya juga bahkan bisa membuat perbandingan nih. Baju batik, tapi saya juga jualan mukena. Enter. Maka kita lihat grafiknya di sini ya. Produk saya ada 2 nih. Nah, wow. Ini ya, lihat perbandingannya. Ternyata trennya tinggi nih pada bulan Maret. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada isu apa di situ? Atau kenapa di situ? Oh, mungkin karena bulan Ramadan dan seterusnya. Oke, ini juga dia menampilkan perbandingan. Nah, kurang lebih simpelnya gitu Bapak Ibu. Ternyata Google Trend ini bisa sangat membantu loh ya, yang mau bikin konten. Jadi kata-kata kunci atau keyword itu bisa ada inspirasi dari sini nih. Bahkan kita mau memasarkan produk ke daerah manapun juga bisa diperlihatkan di Google Trend ini. Banyak fitur-fitur yang lain ya, tapi kurang lebih bisa menggunakan Google Trend ini di antara banyak aplikasi yang sejenis yang sama. Tapi menurut saya Google Trend sudah bisa sangat membantu. Baju batik, kalau kita ketik saja di sini ya, model baju batik terbaru 2023. Oke, caranya ketik saja di sini ya. Kalau mau lihat inspirasi, ketik di sini model baju batik, enter. Nih, kalau kita ketik, coba lihat berapa orang yang mencarinya. 21 juta loh. Kelihatan di sini ya, 21 juta. Ya, 21 juta. Wow. Jadi kalau mau bikin konten-konten yang banyak view-nya, banyak like-nya, nah itu salah satu ide kata kunci itu bisa menggunakan
apa tadi? Google Trend. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu praktek ya, seperti apa fitur yang lain-lainnya. Kita lanjut ya ke slide. Nah, jadi ini salah satu alat ya, tools yang bisa dipakai untuk melihat atau memberi inspirasi kita mau bikin konten seperti apa. Ada juga hashtag nanti ya, hashtag. Oke, ada YouTube Trend juga, macam-macam. Nah, lanjut adalah bagaimana cara membuat konten yang shareable. Artinya apa? Artinya orang kalau melihat konten kita itu, mereka itu nggak bisa, sangat ingin share konten kita itu. Supaya apa? Supaya viral. Nah, bagaimana membuat itu? Ini pertanyaan lanjutan loh sebetulnya ya, di social media marketing, bagaimana membuat konten yang viral, kira-kira begitu. Atau kalaupun tidak, shareable lah, artinya orang dengan senang hati membagikan konten itu. Nah, kita bisa belajar nih salah satunya dari Jonah Berger, ya, seorang profesor ya, marketing. Dia punya formula namanya STEPS. STEP itu singkatan ya, social currency, trigger, emotion, public, practical value, stories. Jadi social currency itu currency mata uang ya, tapi apa maksudnya dengan mata uang sosial? Nah, pastikan itu punya nilai-nilai yang membuat orang masyarakat ya menjadi punya nilai gitu. Ada apa namanya ya? Ada banyak strategi lah. People talk about things that make them seem smart and cool. Orang kenapa mau membagi-bagi itu? Kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, tujuannya apa? Oh, pengen dianggap ahli di bidang agama mungkin, pengen dianggap intelek misalnya, atau pengen dianggap baik hati, atau pengen dianggap banyak ilmu, kan kira-kira gitu. Kembali ya, motif orang kan beda-beda gitu. Nah, itu yang disebut dengan social currency. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini banyak yang nge-share, share-nya apa kira-kira gitu kan? Kenapa mau nge-share yang itu? Nah, tanyakan ke diri sendiri, motivasinya apa? Oke, oh karena ini ceritanya mengharukan. Saya pengen orang juga terharu. Oh, ini saking sadisnya, ya. Saya pengen orang jadi tahu gitu ya. Nah, jadi kembali lagi apa konten yang punya nilai itu? Trigger, top of mind. Jadi apa yang men-trigger? Apa yang men-trigger orang? Jadi trigger, ada sebuah restoran yang tidak punya papan nama, kemudian masuk melalui sebuah pintu kecil dan menjadi viral di Amerika. Wow, ini sebuah strategi marketing yang berbeda kan? Orang pengen papan nama yang besar, banyak aksesoris tampil di awal, tapi justru ada restoran yang justru tersembunyi, secret restoran. Wah, orang menjadi penasaran nih, di mana sih? Dan harus daftar dulu kalau mau masuk. Tiba-tiba datang nggak bisa, go show nggak bisa. Nah, ini faktor-faktor yang men-trigger. Oke, ini viral marketing beda lagi ya topiknya Bapak Ibu, tapi kurang lebih seperti itu. Ada faktor emosi, public, practical, praktis, hal-hal yang praktis, kemudian berupa cerita. Jadi kalau kita lihat acara-acara televisi kita itu sebetulnya udah mirip kayak viral dan cerita marketing juga. Karena kalau istilahnya kayak Sambo kemarin, itu tuh dibikin cerita kan oleh media massa itu, mulai dari awal sampai ke pengadilan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu membangunnya dalam bentuk cerita. Oke. Jadi Steps by Jonah Berger kalau mau bikin konten yang viral. Sekali lagi, viral ini bukan kebetulan, tapi betul-betul by perencanaan. Bahkan dibikin meeting formal dulu di awal. Gimana nih mau bikin sekolah kita viral? Tinggal viralnya dari sisi positif atau negatif ya. Nah, tentu saja kita pengennya yang positif. Dibikin skenario-nya. Nah, bagaimana mereka punya nilai steps gini ya, social currency, trigger, emotion, public, practical value, stories.
Lain waktu kita bisa bicara ini yang lebih detail ya, tapi kurang lebih tipsnya seperti itu. Oke. Kemudian membangun follower. Jadi setelah bikin konten, konsisten, tujuannya apa? Membangun follower. Semua sosial media rata-rata tujuannya itu, membangun follower. Ibarat kolam, makin banyak ikan yang masuk. Kenapa kita mau kasih contoh kolam ya? Karena nanti kita mau kasih makan ibarat produk yang ikannya makan atau orang mau beli. Nah, kalau ikannya dikit di kolam ya dari 10 ikan mungkin yang makan 1 atau bahkan tidak ada. Kalau mau makannya 10 ya paling nggak ikannya ada 100 atau bahkan 1000. Nah, jadi nanti ada muncul sales funnel ya, corong penjualan dari 1000, mungkin yang lihat 100, dari 100 yang tertarik 10, yang tertarik 10 baru yang belinya 1. Nah, maka bangunlah follower sebanyak-banyaknya di sosial media. Apapun ya sosial medianya. Bagaimana caranya? Undang teman dan keluarga, follow akun sejenis. Nah, tadinya, wah ini sejenis kompetitor dong kalau begitu. Kenapa kita harus memfollow? Ya karena mereka mempunyai karakter segmentasi customer yang sama dengan kita. Jadi followernya mereka nanti bisa follow kita juga. Follower kompetitor, wah tuh lihat, kompetitor ada followernya kita follow lagi. Tujuannya tadi itu supaya bisa fallback. Cantumkan informasi sosial media yang lengkap ya. Tag and mention, gunakan hashtag. Ya, ini praktis ya. Cara-cara praktis membangun follower berbasis sosial media. Oke. Nah, hashtag ini agak satu topik khusus ya. Bagaimana membuatnya, bagaimana melakukan risetnya, apa saja hashtag-hashtag yang di-ban, kemudian membuat scheduling. Ini satu topik yang berbeda ya. Ada banyak tools sebetulnya Bapak Ibu bisa pakai sebetulnya membuat hashtag ini. Pak, saya kesulitan kalau membuat hashtag. Ada lagi toolsnya. Coba aja cari online ya, hashtag kreator atau sejenisnya. Oke. Kemudian interaksi dengan audience. Nah, audience. Karena ini manusia, jadi bukan robot, maka ketika ada yang komen, ada yang nge-like, ada yang subscribe, wah itu harus kita perhatikan. Apalagi kalau ada yang nanya, harus direspon 24 jam, jangan sampai mereka menunggu. Maka kembali tadi ya, apakah punya sumber daya yang memang tugasnya salah satunya adalah memberi respon. Jangan otomatisasi. Jadi nanti jawabannya, wah ini yang jawabnya robot, saya dianggapnya mesin. Nah, orang jadi tidak suka. Jadi be human, bahasanya juga bahasa manusia. Sopan, dorong private chat. Jadi kalau dia banyak nanya di grup, WhatsApp grup, ya arahkan ke private lah ya. Karena bisa jadi percakapannya menjadi pribadi di WA. Nah, maka hindari itu. Untuk info selanjutnya silakan chat pribadi ya. Nah, itu dia. Oke. Kalau ada spam-spam itu silakan dihapus yang mengganggu ya, baik itu di WhatsApp grup, di Instagram dan lain-lain. Oke. Yang kelima, parametrics. Nah, apa itu parametrics? Nah, ini apa namanya? Kalau kita bicara bisnis pasti ada analytics. Nah, analytics ini ada bicara ukuran-ukuran, meter-meternya ada gitu. Dari Bapak Ibu yang sudah punya Facebook bisnis, Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, itu terlihat itu ya posting ini berapa orang yang membuka, berapa orang yang nge-like, berapa orang yang nge-share, berapa orang yang komen, yang nge-klik, itu semua kelihatan. Ini lanjutan lagi ya setelah konten, kemudian konsisten, baru kemudian dievaluasi. Makanya ada Google Analytics, Facebook Analytics, Instagram Analytics. Nah, ini menjadi penting. Oke. Ada waktu 10 menit, Bapak Ibu. Untuk kita interaksi ya. Silakan bertanya. Mungkin punya experience apa di kegiatan mengajarnya atau pengalamannya berinteraksi atau menggunakan sosial media. Silakan Bapak Ibu. Saya yakin ini ada banyak guru nih yang mungkin punya pengalaman atau kendala di lapangan seputar sosial media marketing. Ada Pak Arifan. Halo Pak Arifan, di Pacet. Oke.
Tidak. Gimana Pak Rifan? Ada pertanyaan atau ada komentar atau ada inspirasi baru? Silakan. Sebentar, Pak. Lagi apa nih Pak Rifan? Oke, yang lain boleh hands up. Boleh angkat tangan loh ya, kalau yang mau komen nih, biar kita berbagi inspirasi di sini. Oke. Siapa aja boleh mulai. Atau mau tanya, angkat tangan, silakan. Ibu Santika Dewi Purnama, halo. Ibu Guru. Boleh share pengalaman. Ada Ati Sukmawati, Ciamis. Wow, jauh nih Ciamis. Gimana suara saya bisa kedengaran, Bu? Bisa Bapak, sangat jelas. Waduh, gimana Bu? Iya. Pengalamannya pakai sosial media gimana Bu? Sejauh ini paling yang lebih banyak pakai WA sih Pak untuk sekarang. Oke, WA-nya udah WA bisnis? Belum. Nah, itu dia. Belum, iya. Kenapa belum Bu? Apa kendalanya? Kendalanya mungkin lebih ke waktu ya Pak ya. Oh, tidak cukup waktu ya? Sebenarnya saya sangat menyukai dagang, wirausaha ya Pak. Memang dari pas kuliah juga suka bawa-bawa barang dari Tasik ya, kayak kerajinan, kemudian dibawa kuliah. Waktu itu kan kuliah di Jakarta, jadi suka bawa barang gitu ya. Dan memang basic orang tua juga pedagang. Nah, mungkin kalau sekarang kadang masih suka mut-mutan Pak, itu kendala saya. Oh, oke. Ya. Iya. Tapi hari-hari Bu ngajar digital marketing? Hari dari pagi sampai sore saya ngajar Pak. Bidang apa Bu? Materinya apa? Bisnis pemasaran. Wow, harus dua itu motivasinya, satu sebagai pebisnis, dua sebagai guru. Iya. Kalau sekarang lebih yang suka saya dagangkan sih lebih ke fashion ya Pak. Saya jualan daster gitu ya, daster sama gamis-gamis aja gitu. Nah kalau kemarin lagi semangatnya omset banyak. Kalau sekarang lebih ke jarang posting sekarang. Iya, itu mungkin kendala dari saya Pak. Jadi karena ngajar, kemudian harus antar jemput anak, padahal sebenarnya cuma posting aja ya Pak ya. Wah, iya betul. Iya. Oke, nih siap. Terima kasih Bu Ati ya. Iya, sama-sama Bapak. Nah, ini kembali ya ke tujuan kita awal ya, Bapak Ibu, sebagai praktisi atau sebagai guru. Nah, apalagi kalau dua-dua ya, saya sebagai pebisnis juga, sebagai guru bisnis pemasaran juga, wah ini harusnya motivasinya double ini, ya kan? Double ini. Nah, tentang waktu, ya kalau bicara waktu sebetulnya bicara prioritas ya. Kita mau memprioritaskan pekerjaan kita apa, yang mana. Memang sosial media marketing itu tidak bisa disambil, tidak bisa sendirilah, harus punya tim. Nah, saya pengajar sibuk, jadwal saya penuh, satu hari udah penuh, gimana mau jualan. Saya suka membayangkan loh ya, menurut saya sekolah itu tempat praktek bisnis yang sangat visible, sangat memungkinkan. Kenapa? Karena dia punya sumber daya. Jadi saya kalau ngajar di sekolah, pasti saya akan suruh anak-anak itu jualan. Jualan produk. Produk siapa? Produk saya. Kira-kira begitulah. Nah, tidak ada yang salah di situ kan, sampai pada titik itu. Karena mereka praktek. Praktek harus punya produk. Produknya harus produk yang real. Nah, kita sebagai yang berinteraksi setiap hari ya, realnya produk kita lah. Jadi kalau saran saya nih ya, Bu Ati, fashionnya, bagaimana anak-anaknya dibangun menjadi tim. Karena itu bagian dari materi kan, bagian dari pelajaran. Oke, mau pakai sosial media yang mana? Spesialis bidang Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, atau semuanya. Bagilah
Kalau ada punya 30 orang, nih 10 orang spesialis di Instagram, 10 orang spesialis di YouTube, 10 orang spesialis di Facebook. Wow, pasti sangat bagus lah kalau menurut saya. Kalau tidak punya kemampuan desain, nah kita tinggal survei anak-anak siapa yang jago desain, siapa yang jago bikin tulisan, siapa yang jago bikin video. Ya, kalau belum ya kita belajar dulu. Nah, contoh produknya harus real. Maka dalam waktu 1 semester, saya kira Bapak Ibu pasti sudah sangat menghasilkan itu. Jadi effortnya itu menurut saya terbayarkan lah ya, semakin banyak omset. Nah, saya suka membayangkan seperti itu nih ya. Saya tidak punya pasukan loh ya, seperti Bapak Ibu yang punya siswa banyak. Ya kan? Oke. Dan itu sangat terukur loh ya. Jadi mereka belajar bukan hanya sebatas mata pelajaran dapat nilai, tapi hasilnya tidak ada. Hasil akhirnya tidak ada impact-nya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ibu Testia, SMKN Sama-sama Indramayu. Bapak, terima kasih. Siap, Mr. Ki. Mohon izin ada siswa saya yang mau bertanya. Oke, silakan. Izin bertanya Pak Adri. Ya. Saya kan berjualan secara langsung di sekolah, juga di online mungkin posting-posting jualan di WA buat orang yang di luar sekolah gitu. Nah, Ya. itu tuh Pak, kan saya punya IG gitu Pak, tapi followersnya baru sedikit. Gimana caranya meningkatkan penjualan di Instagram yang followersnya itu masih sedikit gitu Pak? Ya, oke. Nah, itu aja ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. SMKN Indramayu. Waduh, Ibu Delisa. Halo, Bu Delisa. Bu Delisa, kalau belum ada pertanyaan di mute dulu ya. Oke, makasih. Jadi materi yang saya sampaikan di awal tadi, ini loh ya, bagaimana cara membuat, membangun follower loh. Bagaimana membangun follower Instagram? Nah, ini tadi tipsnya. Pastikan pertama, ya, data Instagramnya udah ada ya. Ada username, ada nickname, ada bio link, itu standar awal lah. Ketika membuat sebuah akun sosial media, pastikan datanya sudah lengkap. Ada avatarnya, ada informasi produknya, itu kelihatan dari profilnya. Nah, pastikan isi dulu profil itu. Yang kedua adalah mulai membuat konten. Nah, konten tadi itu kembali lagi, siapa follower yang saya mau ambil ini siapa? Customer segmentasinya itu siapa? Buyer personanya itu apa? Buatlah kategori. Buat kategorinya. Ini hanya untuk anak-anak muda, oh berarti bahasanya bahasa anak gaul. Nah, itu tuh namanya buyer persona yang tadi kita bahas. Ya, atau tadi sudah dapat slide-nya, bisa dibuka lagi. Baru kemudian membuat daftar konten di awal. Oke, jadi kalau mau bicara 1 bulan ke depan, bikin 30 konten deh. Bikin dulu, ini kategori kontennya apa saja dan seterusnya. Kalau sudah baru diposting secara terjadwal. Nah, secara terjadwal. Kalau belum tahu bagaimana cara membuat jadwal postingan, ada lagi beberapa tools ya. Tapi Facebook, Instagram, WhatsApp itu tuh satu grup. Meta, perusahaan namanya Meta kan, Mark Zuckerberg itu. Nah, jadi kalau yang saya biasa lakukan, semua scheduling itu saya lakukan di Facebook Manager. Jadi untuk konten ini muncul tanggal ini, konten ini muncul tanggal ini, itu sudah diatur, udah diagendakan, ya, udah di scheduling. Nah, kalau sudah, baru kemudian building follower ini nih, undang teman-teman, halo teman-teman. Nah, cara ngundang ini kan mau secara lisan, tulisan, banyak cara lah ya. Jangan lupa ya follow, nah kira-kira gitu. Jangan lupa follow dan seterusnya. Kalau sudah,
follow akun sejenis. Oke, saya jualan apa nih? Nah, saya jualan baju, saya follow lagi nih siapa yang jualan baju di tempat yang lain. Kalau sudah, saya follow follower lagi kompetitor saya. Teman saya jualannya misalnya jaket ABC. Saya buka Instagramnya, followernya ada 1000. Wow, saya harus follow itu 1000 orang itu. Tapi jangan sekaligus ya, karena nanti di-ban. Maka ada batasan meng-follow dan meng-unfollow, ada lagi batasannya. Tapi itu salah satu kegiatan ya, pekerjaan orang itu adalah meng-follow. Setelah itu di-unfollow kalau seandainya tidak sesuai dengan targetnya. Kemudian cantumkan informasi sosial media, silakan follow Instagram saya di sini, dan seterusnya. Pakai tag, mention, hashtag. Nah, ini tips-tips dalam memperbanyak follower ya. Oke, hashtag ini penting sekali. Baru kemudian interaksi. Jadi setiap kali ada yang komen di sosial media itu harus direspon. Harus direspon. Makanya kalau anak-anak sekolah nih, siapa yang tugasnya ngerespon? Wah, pasti itu. Kan ada notifikasi, harus dengan bahasa manusia. Diajari dulu tuh bagaimana cara ngerespon, teknik-teknik komunikasi berbasis teks. Ada lagi tuh pelajarannya, sampai closing. Apakah saya akan membuat pertanyaan terbuka dan tertutup, dan seterusnya lah. Oke. Nah, memang sekali lagi ini harus dilakukan secara profesional, terukur, terstruktur. Paling tidak sekarang mulai dari konten yang konsisten aja dulu. Kemudian share, ya supaya orang tahu. Sosial media selalu begitu, kalau udah dibikin nggak di-share ya percuma kan. Nah, oke. Kemudian tadi WhatsApp. Saran saya sekali lagi, Bapak Ibu, kalau mau bicara social media marketing, silakan pakai WhatsApp Business. WhatsApp Business, sampai ke perusahaan saya level bank saja, ya bank, kemarin itu saya ngajar di bank BPR ya, ternyata customer mereka itu lebih banyak menggunakan WhatsApp. Maka harusnya bank itu mempunyai WhatsApp Business atau tim marketing mereka mempunyai WhatsApp Business, dan itu gratis. WhatsApp Business ini kalau bicara digital marketing mungkin terlalu ketinggian, mulai dari WhatsApp aja deh. Karena dia bisa menjadi katalog produk. Kalau saya bilang bisa mewakili website, bisa mewakili e-commerce, bisa mewakili formulir order, bisa mewakili katalog produk, bahkan ya dan pasti otomatis bisa mewakili iklan sosial media, Facebook Ad, Instagram Ad, karena ada iklannya juga. Bisa mewakili profil perusahaan, website company, dan sekaligus sebagai media chatting, sekaligus pembayaran. Nah, itu ya, kalau ada waktu mungkin kita bicara WhatsApp Business deh. Oke, tipsnya kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Hands up. Makasih banyak Pak buat jawabannya Pak. Oke, silakan. Jadi mulai dari konten yang konsisten ya. Nah, apa aja kategori konten? Tadi ya, ada beberapa tadi tipsnya saya kasih, saya liatin dulu slide-nya. Membuat konten. Nah, ini dia nih. Kontennya apa saja? Ada yang edukasi, ada yang hiburan, ada yang interaktif, inspiratif, promosi, ada yang berita. Jadi sekali lagi, membuat akun sosial media, sekali lagi harus konsisten, tapi juga bervariasi. Kalau isinya jualan semua, orang pasti keluar nanti, unfollow. Bayangkan Bapak Ibu ikut WhatsApp group yang isinya jualan semua. Karena sosial media itu bukan tempat jualan sebetulnya ya, tempat orang bersosialisasi. Tempat orang mau mendapatkan sesuatu. Nah, saya mau dapat apa di sini? Oh, dapat tips, dapat inspirasi, dapat diskon, dapat voucher, dapat gratis. Nah, itu dia. Oke. Dan pakai tim loh ya, kerja tim, teamwork. Karena tidak semua orang ahli desain, tidak semua orang ahli video, tidak semua orang bisa menulis, maka bagi tugas lah kalau perusahaan ya. Jadi kalau mau besar, menurut saya silakan berkolaborasi dan bagi tugas. Nah, itu dia. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan. Sebelum kita close, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, ini adalah tipe-tipe konten.
Tools-nya apa saja? Nah, ini ya, social media marketing itu ada tools-nya. Alat ya, salah satunya alat pembuat konten, gambar, video, infografis, all in one. Ada yang tahu, Bapak Ibu, apa namanya? Alat pembuat konten yang sangat cepat dalam bentuk gambar, video, video short, kemudian juga desain, infografis. Ayo, siapa yang tahu? Apa nama? Oh, Canva bukan, Pak? Oh iya, ya. Betul sekali, Canva. Nah, Canva ini sebuah aplikasi yang revolusioner loh ya. Dia bahkan mengalahkan Corel Draw. Tidak harus Corel Draw, Photoshop, waduh udah ketinggalan zaman itu. Walaupun kalau mau profesional desain ya di situ ya, tapi Canva ada banyak alternatif selain Canva juga loh ya. Saya ada selain Canva saya pakai poster wall. Nah, dia punya kelebihan lagi dari Canva. Bahkan sekarang saya bikin Office, Microsoft Office ya Bapak Ibu. Saya udah nggak pakai Microsoft Office loh. Surat menyurat, saya sekarang pakai Canva. Dia bisa bikin surat, bisa bikin invoice, bisa bikin faktur, dan lebih cepat. Bisa kolaborasi. Wow, itu kelebihannya nih. Jadi Microsoft Office bagi saya juga udah ketinggalan. Canva, dia bisa jadi video kan, video editor, nah, dan mobile juga. Jadi memang ada kendala ya, salah satunya di pembuatan konten. Tapi menguasai salah satu tools-nya ada di Canva bisa sangat membantu. Apalagi dia terkoneksi dengan Facebook dan lain-lain. Oke, yang kedua tools yang lain adalah tools untuk mengambil gambar-gambar gratisan. Nah, konten ini salah satu tantangannya adalah royalti sebetulnya ya. Maka sangat disarankan Bapak Ibu harus pakai gambar-gambar yang orisinil lah. Jadi kalau produknya sendiri, wajahnya wajah diri sendiri atau wajah pembelinya. Nah, maka foto-foto itu tujuannya adalah untuk mengambil gambar yang real ya. Kalau gambarnya orang bule, ya rasanya orang makin tidak percaya nanti. Kalaupun memang harus terpaksa, silakan masuk ke unsplash.com, ada pixabay.com. Nah, itu platform yang bisa memberikan gambar-gambar gratis ya, free royalty. Jadi Bapak Ibu bisa pakai itu kalau mau ambil gambar. Unsplash.com, unsplash.com atau pixabay.com. Nah, itu. Pixa, pixabay.com. Unsplash, unsplash.com. Atau cari aja deh ya platform mengambil gambar secara gratis, muncullah beberapa alternatif. Karena kita butuh gambar yang banyak ya, konten ini, maka butuh sekali itu. Oke. Ada lagi sebelum kita close yang mau nanya, Bapak Ibu, sebelum saya close? Kalau tidak ada, saya sampai ke kesimpulan ya. Oke, nah Bapak Ibu semua, hari ini kita bicara social media marketing secara umum. Ya, melalui Zoom meeting ini, social media marketing adalah bagian dari digital marketing. Ya, social media marketing itu juga baru judul besar, karena judul masing-masing perbagian ada lagi. Ada Facebook marketing, Instagram marketing, TikTok marketing, dan seterusnya. Kemudian juga ada organik dan non-organik, alias mau bikin konten atau mau langsung pasang iklan. Makanya ada istilah boost, ya kan, di Facebook tuh ada boost, mau pasang iklan. Jadi sekali lagi tidak selalu selling loh ya, menjual produk harga sekian. Bahkan hanya untuk menampilkan logo saja kita bisa membayar iklan loh ya. Tujuannya tadi itu membangun brand. Membangun brand. Saya lagi packing barang saya loh ya. Lihatin tuh produk-produknya udah di packing. Untuk memperlihatkan itu saja, kita bisa nge-boost atau membuatnya menjadi iklan sehingga bisa dilihat oleh 1.000 orang. Walaupun orang tidak langsung beli, tapi orang udah aware, oh ternyata barangnya laku ya, buktinya banyak, sudah banyak packagingnya. Nah, itu sekali lagi tujuannya membangun brand. Siapkan juga anggarannya ya, karena pertanyaannya di social media marketing, satu, di samping effort-nya, alias tenaga dan waktu, tapi juga uang, karena untuk mencapai
view yang banyak, dia harus mengiklankan juga. Ya, dan iklan pun bisa fleksibel ya. Tidak selalu harus juta-jutaan juga, bisa ratusan ribu, puluhan ribu juga bisa. Tapi pasti nanti worth it lah ya, karena yang membeli pun juga banyak. Kalau dulu kita harus nyebarin brosur manual satu-satu dari tangan ke tangan, panas-panasan. Sekarang nyebarin brosur secara digital. Nah, itu tadi ya, share atau pasang iklan. Oke, Bapak Ibu semua, karakter digital marketing relatif sama ya, mau di WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, like, comment, share, itu berlaku sama lah, kurang lebih. Terima kasih. Jam 2.30, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kalau di jadwal kita ketemu lagi, meetingnya sekarang udah selesai Bu, ya kita ketemu lagi besok di copywriting ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Pak Adwi. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke.